Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan hiburan dan edukasi. Semua gambar, karakter, nama, dan cerita yang ditampilkan hanyalah fiksi dan imajinasi dari pembuatnya. Jika ada kesamaan dalam nama, tempat, dan waktu, itu merupakan ketidaksengajaan. Adegan dan peristiwa yang terjadi semata hanya untuk hiburan dan tidak untuk ditiru. Bijaklah dalam menonton dan semoga terhibur. Melanjutkan chapter sebelumnya. Menanggapi tantangan 1 tahun dari Chu Feng, Gong Luyun mengatakan jika tantangan akan menjadi duel hidup dan mati. Mendengar hal ini, Chu Feng tersentak karena tidak menyangka. Hahaha, apa kamu takut? Ucap Gong Luyun. Karena merasa dirinya sangat hebat dan melihat kultivasinya jauh di atas Chu Feng, Gong Luyun semakin berani dan sombong. Jangan menuduhku menindas orang lemah nantinya. Hasilnya akan jadi kemenanganmu jika dapat menerima 3 serangan dariku, ucapnya. Tanpa menunggu persetujuan Chu Feng, dia langsung mengumumkannya di depan banyak murid-murid yang hadir di sana. Hari ini akan aku umumkan. Setahun kemudian di tempat ini kami akan melakukan duel kematian, ucap Gong Luyun. Kalau dia dapat menahan 3 seranganku, maka aku akan melumpuhkan diriku sendiri, lanjutnya. Sedangkan Chu Feng dari tadi hanya membiarkan apa yang dilakukan oleh Gong Luyun. Dia tidak menolak ataupun menyetujui duel kematian. Setelah mengumumkan tentang duelnya, Gong Luyun kemudian pergi. Hari ini kau beruntung, tapi setahun kemudian tamat riwayatmu, ucapnya. Setelah kepergian Gong Luyun, Pak Tuali mendekati Chu Feng dan bertanya, apa benar dapat mengalahkan Gong Luyun dalam setahun? Mendengar pertanyaan ini, Chu Feng menoleh dan dengan santai menjawab, sebenarnya aku juga tidak terlalu yakin, tetua. Mendapatkan jawaban seperti itu, Pak Tuali sampai terkejut. Tapi mau bagaimana lagi? Karena hal ini sudah terjadi. Dia pun berbalik dan berjalan pergi. Karena sudah selesai, maka berusahalah, ucapnya. Singkatnya, setelah semua kejadian tadi berakhir, terlihat jika banyak murid inti yang berkumpul untuk melihat peringkat bakat yang ada di papan pengumuman. Coba lihat, bakat baru dari tes sudah keluar. Apa ada pertanyaan tentang hasilnya? Tanya Pak Tuali yang berdiri menjaga di sana. Salah satu murid sangat terkejut ketika melihat salah satu nama yang tercantum di sana. Astaga! Apaan bakat unknown ini? Teriaknya. Pemilik bakat itu adalah Chu Feng yang berada pada urutan ke-12. Pak Tuali kemudian menjelaskan kenapa bakatnya tidak diketahui. Itu karena Chu Feng tidak dapat menyalakan cahaya pada batu pengujian. Para murid di sana banyak yang tertawa mendengar penjelasan itu. Tulis saja sampah tidak diketahui, ucap salah satu dari mereka yang mengejek. Bahkan tidak mencapai kelas rendah. Orang lemah memang hebat dalam so kuat. Banyak sekali hinaan yang dilontarkan oleh murid lainnya kepada Chu Feng. Mendengar cacian mereka, Chu Feng hanya bisa diam saja. Mengetahui jika Chu Feng dihina karena dia, Su Mei sangat menyesal. Chu Feng, maaf ini salahku, ucapnya. Chu Feng berbalik dan membalas perkataan Su Mei. Mana mungkin, kita harus menghadapi orang seperti Gong Luyun. Dia akan tambah menjadi-jadi kalau kita menahan diri. Tapi setahun itu, balas Su Mei yang khawatir karena tidak yakin jika Chu Feng dapat mengalahkan Gong Luyun dalam waktu 1 tahun. Chu Feng mencoba untuk menenangkan Su Mei. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa menyentuhku, ucapnya. Gong Luyun itu ranah profound, sangat sulit untuk mengalahkannya. Lanjut Su Mei khawatir. Aku tidak mau kamu, ucapnya yang mulai menangis. Melihat bagaimana Su Mei sangat mengkhawatirkannya, Chu Feng hanya bisa mencoba menghiburnya. Karena mau bagaimana lagi, tantangan itu sudah dibuat. Tapi Su Mei mengatakan hal lain tidak hanya tentang duel. Jika Chu Feng berhasil menghunuh Gong Luyun, maka keluarganya tidak akan melepaskan Chu Feng. Su Mei pun mengusulkan Chu Feng untuk masuk menjadi anggota keluarganya, agar dia dapat perlindungan dari klan Su Mei. Melihat bagaimana antusias Su Mei, Chu Feng hanya bisa tertawa.
Bukan ide buruk, tapi aku harus menyandang nama keluargamu, bukan? Tanya Chu Feng. Contohnya menjadi menantu keluarga Su, lanjutnya. Su Mei langsung membalikan badannya ketika mendengar ucapan Chu Feng. Mukanya sudah merah, semerah tomat yang matang. Su Mei, aku tahu kau sangat mencemaskanku. Tapi Chu Feng ini tidak takut pada siapapun. Yang kukatakan pasti akan terwujud suatu saat nanti, ucapnya. Su Mei hanya bisa mendengarkan karena masih malu-malu. Aku tidak takut akan kematian. Siapapun yang menindasku, aku pastikan dia akan membayarnya, ucap Chu Feng tegas. Su Mei tertegun mendengar keyakinan diri Chu Feng. Akan kukatakan satu hal padamu. Tidak ada yang bisa menindasku di dunia ini. Oke. Chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya. Di sini Chu Feng meyakinkan Su Mei agar tidak khawatir tentang dirinya. Masalah ini terjadi karena diriku sendiri. Jadi tidak perlu khawatir. Aku tidak ingin kau juga ikut terluka. Mendengar ucapan itu, Su Mei semakin tidak enak. Chu Feng, apa maksudmu? Ucapnya mau menangis. Akulah penyebab masalah ini. Jika membuatmu menanggung semua akibatnya, apa masih bisa aku disebut manusia? Lanjutnya, Su Mei mengatakan meski kekuatan Gong Luyun sangat kuat, tapi dia tidak merasa takut sama sekali. Melihat kegigihan Su Mei, Chu Feng hanya bisa mengalah. Yah, aku tidak bisa berbuat apapun terhadapmu. Kalau begitu, ikutlah denganku ke aula seni bela diri, ajaknya. Aku ingin mengkultivasikan teknik tier 5, lanjutnya. Singkatnya, keduanya pergi ke aula seni bela diri. Di sana Chu Feng mencari seni bela diri tier 5 untuk ia kultivasikan. Akhirnya aku bisa mengkultivasikan teknik tier 5, ucapnya. Sambil terus melihat buku-buku teknik yang ada, Chu Feng menjadi bingung. Terlalu banyak seni bela diri di sini, bingung harus pilih yang mana, lanjutnya. Dia terus melihat-lihat buku di rak untuk menemukan teknik yang cocok. Tidak lama dia menemukan sebuah buku bernama Bow of 100 Transformation. Melihat nama buku teknik itu, Chu Feng dan Su Mei sedikit terdiam. Sungguh nama yang aneh, gumam Su Mei. Kemudian Chu Feng mengambilnya dan mulai membaca isi buku tersebut. Teknik ini memadatkan Reiki menjadi senjata kuat di dunia, gumam Chu Feng. Dia terus membacanya karena penasaran. Setelah menyempurnakan teknik ini, Reiki memadat jadi busur dan membunuh musuh 10 mil jauhnya. Lanjutnya. Memang ada yang sehebat itu? Tanya Su Mei tidak percaya. Mendapatkan pertanyaan Su Mei, Chu Feng mulai menganalisis isi dari buku teknik itu. Seharusnya ini seperti yang tertulis, tetapi kesulitan dalam mengkultivasikannya tidak begitu tinggi. Guman Chu Feng sambil terus memahami maksud dari kata-kata tersebut. Setelah beberapa saat, dia pun sudah mengerti bagaimana cara mengkultivasikannya. Semuanya bergantung pada dirimu sendiri, ucapnya menutup buku tersebut. Chu Feng dan Su Mei langsung saja pergi ke tetua aula seni bela diri untuk memilih teknik itu untuk dikultivasikan. Tetua, aku mau mendaftar, ucap Chu Feng. Sambil menunggu registrasi pendaftaran buku teknik, keduanya melakukan obrolan. Setelah mendaftar, kita jalan-jalan di sekitar, ajak Chu Feng. Baiklah, jawab Su Mei senang. Sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Chu Feng menoleh karena terkejut mendengar namanya dipanggil. Keduanya langsung menanyakan tentang siapa mereka dan untuk apa mencari Chu Feng. Oh, bukankah ini adik dari Suro? Ucap salah satu murid tersebut. Apa ada masalah? Tanya Su Mei ketus. Tidak apa-apa, kami cuma ingin memperhatikan junior kami, ucap pemimpin mereka. Ku dengar bakat Su Mei menengah, masa depanmu tanpa batas. Lanjutnya, para murid-murid ini datang ke sana hanya untuk sekedar mengganggu Su Mei atau ada maksud lain. Sebagai seniormu, aku sedikit cemas karena Kai bersama dengan sampah, ucap murid tersebut. Mendengar hinaan itu, Su Mei dan Chu Feng menjadi kesal. Su Mei langsung marah dan membentak mereka. Urusanku sendiri mau bersama siapa? Teriaknya. Kelompok tersebut malah memasang ancang-ancang mau berkelahi. Bahkan jika kau sendiri yang menginginkannya, Chu Feng sendiri telah menyinggung saudara Gong. Dia tidak bisa ada di sini, ucap mereka.
Mendengar perkataan mereka, Chu Feng langsung mengerti apa yang mau mereka lakukan. "Hah, berusaha menjilat Gong Luyun dengan menyerangku. Benar-benar guguk yang setia," ucapnya mengejek. Ketiga orang murid Iru itu langsung berwajah jelek karena diejek seperti itu. "Kau dengar barusan?" tanya pemimpin mereka. "Siapa yang bahkan tidak bisa menyalakan bakat kelas rendah? Kau kan orangnya." Lanjutnya. Mendengar hal ini, Chu Feng hanya bisa menyayangkan. "Hah, cuma menggonggong tapi tidak menggigit," ejeknya. Pemimpin mereka langsung marah ketika dihina seperti itu. Dia langsung melakukan serangan ke arah Chu Feng. Sebelum bisa mengenai, sebuah tendangan kaki menghantam dagunya sampai dia terlempar. "Tampaknya masih bisa menggigit," ucap Chu Feng. Pemimpin mereka sudah tumbang hanya dengan satu tendangan saja. Sinch serang bersama, tantang Chu Feng. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya. Melihat jika pemimpinnya telah kalah telak, mereka semua menyerang bersamaan. Chu Feng hanya tersenyum santai ketika melihat hal ini. Sesaat kemudian, mata mereka hanya bisa terbuka lebar karena kejutan yang diberikan Chu Feng. Satu persatu dari mereka terlempar oleh satu serangan. Ada yang terkena injakan di muka, sampai tendangan di bagian lainnya. Banyak yang terkejut melihat bagaimana kelompok mereka dihajar habis-habisan oleh satu orang. Chu Feng yang tidak mau ribet langsung menggunakan petir biru miliknya. Melihat hal ini, banyak yang takut maju untuk menyerang. "Ngapain kalian diam saja? Sana cepat serang!" teriak salah satu dari mereka. "Dia cuma sendirian, jangan gentar." Lanjutnya, Chu Feng dengan aura petirnya sudah bersiap untuk menyerang. "Maju sini kalian semua!" tantangnya. Merasa diremehkan, salah satu murid inti bersiap dengan pukulannya. "Angkuh!" teriaknya melayangkan sebuah pukulan. Serang dia. Seketika dia dan murid lainnya maju menyerang. Chu Feng masih berdiri dengan gagah berani di sana. Matanya terbuka dengan kilatan petir berkelebat. Kemudian cahaya petir langsung menari di antara orang-orang yang menyerangnya. Tidak lama, terlihat pemandangan tubuh para murid inti tergeletak di sana-sini. Chu Feng melangkah ke arah murid lain yang sudah ketakutan. "Kalian berusaha mengajariku?" ucapnya menghina. "Rasakan," teriaknya dengan sangat marah. Sebuah cambuk petir biru dia layangkan. Seorang murid inti langsung terlilit petir di bagian lehernya. Melihat kejadian ini, murid yang tersisa hanya bisa lari untuk menyelamatkan diri. Dia jauh berbeda dari yang dia katakan. "Selamatkan diri kalian!" Teriakan bergema bersama langkah kaki mereka. "Oh, tidak bisa, mau kabur!" ucapnya yang segera menyusul murid-murid yang berlari ketakutan ini. Dia langsung menyebarkan aliran petir ke seluruh area. Sebuah kilatan cahaya petir sampai terlihat keluar aula bela diri. Setelah itu, hanya nampak Chu Feng saja yang masih berdiri. "Kalian tidak layak untuk memberi Chu Feng pelajaran," ucapnya tegas. Tidak lama, dia menggandeng Sumei untuk pergi dari sana. Kembali ke aula seni bela diri. Di sana hanya tersisa tubuh murid-murid yang tergeletak tanpa tahu hidup atau mati. Tidak jauh di sudut aula, berdiri dua orang, seorang pria dan wanita. Keduanya adalah anak buah dari murid tetua Zuge. Mimin lupa namanya. Scene pun berganti dengan pemandangan sebuah bangunan yang megah berdiri. "Xiaomei, aku akan kembali ke keluarga Chu. Hati-hati," ucap Chu Feng. "Semoga perjalanannya aman," balas Sumei. Tidak lama kemudian, Chu Feng berjalan pergi sendirian. Dua anak buah murid ketua Zuge ternyata masih terus mengikutinya. Anak ini akan meninggalkan sekte Azure Dragon untuk sementara, ucap wanita. "Haruskah kita membunuhnya sekarang?" Lanjutnya, "Tidak usah buru-buru," balas pria. "Kita harus melakukannya dengan bersih," lanjutnya dengan muka psikopatnya. Bagaimana melanjutkan chapter sebelumnya? Scene diawali dengan pemandangan langit biru yang cerah. Di sebuah halaman, terlihat Leng Wuzui sedang bermain dengan seekor monster beast. Dia sedang memikirkan kapan akan menemukan orang yang dia cari, yang tidak lain adalah Chu Feng. Monster beast di depannya.
terlihat seperti gorila dengan ukuran berapa kali lipat ukuran manusia. Dia ingin Chu Feng agar dijadikan makanan dari monster peliharaannya itu. Tidak lama kemudian, datanglah dua anak buahnya yang dia suruh untuk menghabisi Chu Feng. Keduanya memberikan laporan jika orang yang Leng Wuzui cari telah ditemukan. Mendengar ini, wajah Wuzui langsung terlihat serius. Dia pun menanyakan bagaimana latar belakang dari Chu Feng. Anak buahnya pun mulai berbicara mengenai informasi Chu Feng yang dia temukan. Dengan wajah tersenyum, dia juga tidak lupa memberikan informasi tentang perseteruan antara Chu Feng dan Gong Luyun. Dan tidak lupa juga tentang Tetua Li yang datang untuk melindungi Chu Feng. Mendengar kabar jika Tetua Li turun membantunya, Leng Wuzui langsung curiga dan mulai penasaran. Alasan apa yang membuat Tetua Li sampai turun tangan? Anak buahnya memperkirakan jika Tetua Li telah mencapai ranah profound, tapi dia hanya menyembunyikannya saja. Dia pun mengambil kesimpulan, jika Chu Feng itu bukanlah orang yang sederhana. Hal ini karena kekuatan spiritual Wuzui bisa merasakannya. Wuzui tetap masih bertanya-tanya, kenapa Tetua Li membantu Chu Feng? Apakah dia itu mempunyai hubungan khusus atau yang lainnya? Tapi mendengar gumaman Wuzui, anak buahnya menyangkal hal itu. Karena dia merasa jika Tetua Li sendiri akan menjadi saksi untuk dua kematian tersebut. Dia yakin jika tindakan Tetua Li ini hanya untuk membiarkannya mati. Dia melanjutkan jika tanpa harus melakukan apapun, Gong Luyun akan menghapus Chu Feng dalam waktu 1 tahun. Tapi berbeda dengannya, Leng Wuzui tidak ingin menunda waktu. Dia ingin Chu Feng segera disingkirkan. Anak buahnya memastikan jika kali ini Chu Feng akan mokat, karena dia telah mengirim 2 orang untuk menghabisinya di perjalanan pulang. Mendapatkan laporan ini, Wuzui langsung memarahi kedua anak buahnya ini. Dia ingin keduanya turun tangan sendiri untuk menghabisi Chu Feng. Dengan nada marahnya, Wuzui menyuruh keduanya cepat pergi mengejar Chu Feng. Singkatnya, di sebuah area hutan, kedua anak buah Wuzui terlihat mengendarai kuda untuk mengejar Chu Feng. Salah satu dari mereka merasakan ada hal yang aneh. Dia melihat penanda dari 2 orang yang dia suruh untuk menghabisi Chu Feng menyala, yang menandakan jika posisi mereka tidak jauh darinya. Keduanya mulai curiga karena hal ini mereka saling memandang dan mengambil kesimpulan yang sama. Mereka berhenti dan mulai berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh penanda. Setelah lumayan lama berjalan, keduanya terkejut karena melihat apa yang ada di depannya. Zhao bersaudara, orang yang mereka kirim membunuh Chu Feng telah tergeletak tak bernyawa. Keduanya kemudian memeriksa mayat tersebut, mencari penyebab kematian dari Zhao bersaudara. Setelah menemukan jika organ dalam kedua mayat itu hancur, sang wanita terkejut. Dia tidak percaya hal ini terjadi, karena kedua orang ini telah mencapai ranah origin tier 3. Dia menyangka jika ada master yang melindungi Chu Feng. Dia memperkirakan jika ranah orang yang melindungi telah mencapai ranah origin tier 9. Mengetahui hal ini, keduanya langsung gemetar ketakutan. Jika misi mereka gagal, maka mereka akan disalahkan oleh Leng Wuzui. Sang wanita membayangkan pasti akan diberi racun yang sangat mematikan karena gagal dalam misi. Mendengar ucapan temannya itu, sang pria menyangkal hal itu. Mereka pasti tidak akan dihukum jika bisa menghabisi Chu Feng. Sementara itu, Chu Feng telah sampai di wilayah keluarga Chu. Dengan wajah senangnya, dia akan kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba dia merasakan aura Reiki dari seseorang yang dia kenal. Tidak jauh darinya, terlihat anggota keluarga Chu sedang terluka dan dikepung oleh orang berpedang. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya, terlihat jika ada 3 orang yang menyerang anggota keluarga Chu. Ketiganya berasal dari keluarga Ma dan bersekongkol dengan keluarga Su untuk menyerang keluarga Chu. Bukankah kau harusnya sudah tahu alasannya Chu Renyi? Apa bisa ini dirahasiakan? Ucap orang keluarga Ma. Sambil bersiap menebaskan pedangnya, keluarga Ma mengatakan jika keluarga Chu pasti akan dimusnahkan tanpa ada yang bisa menolong mereka. Tapi tiba-tiba muncul Chu Feng dari arah belakang mereka. Bekerja sama menjatuhkan keluarga Chu,
Kurasa itu tergantung kekuatan kalian, ucap Chu Feng. Orang keluarga Ma lumayan kaget mendengar ada orang yang datang. Bukankah dia anak dari keluarga Chu? Lihat dia memakai seragam murid inti sekte Azure Dragon, ucap mereka. Melihat kedatangan Chu Feng, Chu Renyi langsung berteriak agar dia cepat lari untuk menyelamatkan diri. Ma Zong sebagai pemimpin, mendengar nama sekte Azure Dragon langsung kaget. Kepung dia sekarang juga, jangan sampai dia kabur, teriaknya. Chu Feng yang masih di atas kudanya masih santai saja, meski sudah dikepung oleh orang keluarga Ma. Ma Zong kagum melihat Chu Feng yang masih muda, tapi sudah menjadi murid inti sekte Azure Dragon. Dia merasa takut dan tidak akan membiarkan Chu Feng berkembang lebih jauh. Dia berencana untuk menghabisinya agar lebih aman. Chu Renyi yang dilupakan karena kedatangan Chu Feng berdiri dan mencoba menyerang Ma Zong dari belakang. Dia menyerang sambil menyuruh Chu Feng lari dan memberitahu yang lainnya agar tidak pulang ke klan Chu. Meski kaget, Ma Zong masih bisa menangkis serangan Chu Renyi. Padahal tidak bisa melindungi diri sendiri, masih juga mengkhawatirkan orang lain, ucap Ma Zong. Sambil bertarung dengan Chu Renyi, Ma Zong tidak lupa untuk menyuruh anggota keluarganya menghabisi Chu Feng. Tapi tidak lama, dia mendengar suara yang mencurigakan. Dia berpikir apa yang sedang terjadi? Ketika dia menoleh untuk melihat, matanya langsung terbelalak sangat terkejut. Semua anggota keluarganya telah terkapar tak berdaya. Melihat itu, dia ketakutan sampai menjatuhkan pedangnya. Ma Zong melangkah mundur tidak berani melawan Chu Feng. Kau berusaha menghancurkan keluarga Chu? Ucap Chu Feng marah. Melihat betapa menakutkannya orang di depannya, Ma Zong hanya bisa memelas. Dia berkata, jika telah terkena tipu daya dari keluarga Su. Chu Feng berjalan mendekat ke arah pedang Ma Zong. Dia mengambilnya dan melihat jika pedang itu lumayan bagus. Ma Zong hanya bisa diam saja melihat ini. Dengan sekali tebas, Ma Zong bertemu malaikat maut. Setelahnya, Chu Feng hanya berdiri melihat tubuh Ma Zong yang mulai dingin. Chu Renyi sangat tidak percaya dengan apa yang dia lihat ini. Kemudian, Chu Feng pun menanyakan pada Chu Renyi apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Chu. Mendengar pertanyaan ini, Chu Renyi langsung meraih Chu Feng. Dia mengatakan, jika keluarga Chu dalam masalah besar. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Dukung Mimin dengan share, like, dan komen. See you next video.